Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Sudah 1 minggu berlalu ya. Hari ini kita kembali di pembelajaran daring Senin 1 Februari 2021. Kita masuk di tema 7. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Minggu lalu kita sudah melakukan ulangan harian yang menandakan bahwa telah berakhirnya pembelajaran di tema 6. Maka hari ini kita masuk di tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku. Hari ini yang akan kita pelajari ada di subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Materi kita atau mata pelajaran kita hari ini yang akan kita bahas adalah bahasa Indonesia dan SBDP. Kita mulai ya nak di bahasa Indonesia. Coba buka bukunya halaman 53 ya, buku petik kita yang kita pakai sekarang ini buku kepetik ya nak. Lihat bukunya halaman 53 ya. Di situ ada sebuah teks mengenai keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Oke, saya minta anak-anak ibu membaca teks tersebut, membaca cerita tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku ini untuk dapat lebih memahami apa itu keragaman suku bangsa dan agama yang ada di Indonesia. Nah ya, jadi apa-apa saja yang menjadikan sebuah keberagaman, menjadikan Indonesia ini kaya akan suku bangsa, agama, adat istiadat dan lain sebagainya. Oke, saya harap dilaksanakan ya, membaca teksnya. Lanjut kita lihat di halaman 59 mengenai menentukan ide pokok suatu bacaan. Lihat bukunya halaman 59. Ya, di situ ya, di paling bawah ya, pembelajaran 4, halaman 59. Menentukan ide pokok katanya. Saya ingatkan kembali apa itu ide pokok. Di semester ganjil yang lalu kita sudah membahas mengenai ide pokok, gagasan utama, gagasan pendukung dan lain sebagainya. Untuk itu saya mengingatkan kembali pengertian ide pokok adalah pokok atau inti permasalahan dalam sebuah paragraf. Jadi ketika kita membaca sebuah teks atau paragraf atau sebuah cerita, di tiap-tiap paragrafnya itu mempunyai ide pokok. Ide pokok itu adalah apa yang menjadi inti ceritanya, apa yang menjadi pembahasan dalam paragraf tersebut. Nah, itulah yang dikatakan dengan ide pokok. Di halaman 59 ini dijelaskan ada 3 cara menentukan suatu ide pokok pada sebuah bacaan katanya. Yang pertama itu caranya yang pertama adalah kita baca dulu paragrafnya dengan seksama. Ya, katanya bacalah seluruh teks dengan seksama. Cara yang kedua adalah memahami isi. Nah, sekarang kamu sudah berada di kelas 4. Artinya ketika kita membaca sebuah bacaan, baik itu teks, paragraf, cerita, majalah dan lain sebagainya, kita bukan hanya sekedar membaca saja, akan tetapi ada pemahaman dari apa yang kita baca tersebut. Ya. Jangan baca itu hanya kayak kereta api aja, asal lewat aja baca gitu. Tapi apapun yang kita baca tersebut, kita ketahui artinya, maknanya, dan kita pahami maksud dari seorang penulis itu membuat bacaan tersebut. Ya, jadi katanya kalau kita mau tahu ide pokok itu apa, kita harus memahami apa yang kita baca. Cara yang ketiga adalah yang menentukan ide pokok tersebut setelah kita baca dan kita pahami. Ya, maka ketika menentukan ide pokok, 3 cara yang ada di halaman 59 ini
wajib kita laksanakan. Yang pertama, kita baca semuanya, bacaan atau teksnya, kemudian kita pahami apa yang barusan kita baca, lalu bisa kita tentukan apa itu isi pokok dari bacaan tersebut. Oke? Di pelajaran bahasa Indonesia, ini tugasnya ya nak, lihat bukunya halaman 63. Lihat bukunya halaman 63, yaitu membuat peta pikiran. Ini di semester lalu pun, semester ganjil kita yang kemarin sudah pernah ya membuat peta pikiran. Kali ini kita membuat peta pikiran tentang jumlah agama yang ada di Indonesia ya. Lihat itu, ayo berlatih. Ayo berlatih yang ada di halaman 63 tentang jumlah agama. Ya, ini ya peta pikiran yang harus kita buat tentang jumlah agama di Indonesia. Itu tugas bahasa Indonesianya. Sekarang kita lanjut di pelajaran SBDP. Pelajaran SBDP. Di pelajaran SBDP ini kita diminta menyanyikan lagu Tanah Airku. Lihat bukunya halaman 62. Nah, lihat bukunya halaman 62. Kita bisa menyanyikan sama-sama ya nak. Ya, kita mulai sambil menyanyi. Kamu lihat teksnya agar tidak terjadi kesalahan dalam menyanyikan lagu Tanah Airku. Jangan lupa kita tetap memperhatikan intonasi dan nada dari lagu tersebut. Ya, minggu lalu kita sudah membahas mengenai intonasi dan nada. Apa itu intonasi, apa itu nada sudah kita jelaskan ya nak. Maka hari ini kita praktekkan bersama bagaimana cara menyanyikan lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud ini sesuai dengan intonasi dan nadanya. Ya, kita mulai bersama. 1, 2, ya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku kunjungi, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Ya, kurang lebih seperti itu ya nak, cara menyanyikan lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud sesuai dengan intonasi dan nada serta not angka yang ada di teks halaman 62. Oke, untuk PR SBDP kita hari ini, lihat bukunya halaman 65. Di situ ada lagu Gundul Pacul. Saya mau minta kalian menuliskan lagu Gundul Pacul tadi sesuai teks yang ada di halaman 65, lengkap dengan angka-angkanya dan dari mana asal serta tempo dari lagu Gundul Pacul tadi. Ya, bisa dilihat ya di halaman 65 itu ada lagu Gundul Pacul, semuanya ditulis ya, semuanya yang ada di dalam kotak itu ditulis, mulai dari not angkanya, kata-katanya, asal daerahnya, judul lagunya, dan tempo dari lagu Gundul Pacul. Untuk lagu Tanah Airku tadi bisa kita praktekkan, tapi di
dipraktekkan di rumah masing-masing, tidak perlu melalui voice note ya, dipraktekkan secara pribadi saja. Oke, saya rasa untuk pembelajaran kita hari ini di tema 6 subtema 1 pembelajaran bahasa Indonesia dari SBDP sampai di sini saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.